Hai, selalu teman. Nah, sekarang kebetulan ada edisi spesial karena kebetulan dapat tugas untuk menilai video dari siswa-siswa di SMP 1 Denpasar. Sebelumnya kita mampir dulu deh. Ya, kebetulan karena hari ini saya harus dapat tugas dari sekolah untuk menilai video-video siswa. Temanya adalah bagaimana cara kita menanggulangi COVID untuk siswa-siswa di SMP 1 Denpasar. Nah, sekarang di edisi spesial ini saya sudah didampingi oleh murid-murid kandung saya. Murid kandung Baba. Ya, di sebelah kiri ada Dimas Sajaya. Kemudian di sebelah kanan ada Bride. You know, my name is Bride. Gangga dan Jeger. Di sebelah paling pojok yang paling gendut Anak. Oke. Anak sekali. Atas Zulanes. Ya udah. Nah, biar nggak lama-lama, langsung kita nilai aja deh. Ingat, di sini kita tidak mau menjadi terlihat pintar, karena kita juga sama-sama baru belajar. Kebetulan aja saya dapat tugas dan dibantu sama murid-murid kandung ini. Kita langsung aja ya. Kita pertama ini ada video dari kelas 8C. Oke, itu video yang pertama. Nah, minta saran deh. Dimas kan sering buat film nih. Ikut kelas siapa kemarin? Jago Ambar. Gimana nih? Sebenarnya kalau misalkan dari ini nilai kan ada beberapa aspek tuh. Iya. Nah, dari isi, terus ada dari pesan, isi dan pesan. Isi pesan yang pertama, kemudian juga dinilai dari kreativitasnya dia. Kreativitas. Kemudian dari kalau editingnya juga dinilai, termasuk efek-efek baik itu sound efeknya atau itu sebagainya. Nah, kalau misalkan dari yang dibikin sama kelas 8C itu udah bagus banget tuh, karena kelas 8 bisa bikin sebuah video yang kelas 8 ya? Udah bisa bikin video bisa menyampaikan pesannya dengan baik, itu harus diapresiasi. Nah, cuma nanti alangkah lebih bagusnya bisa dirangkai dalam sebuah cerita. Karena di sini kan ditampilkan tentang bagaimana membuat masker atau segala macamnya, terus cuci tangan seperti apa. Nah, kalau misalkan bisa dibikin cerita, itu makin bagus lagi. Nanti overall udah oke ya untuk SMP ya. Oke. Ya, yuk, Man. Gimana Anda? Sekarang aku dari aku barangnya nih. Dari segi video ya, Dek, lu udah spesial. Dari segi video kan dari awal video itu bentuk videonya landscape tuh. Sama. Videonya landscape, kalau bisa formatnya disamain semua. Kan tadi ada yang kayak portrait tuh. Ya, ada portrait. Ada yang landscape, ada yang portrait.
Tidak bagus sih tadi, tapi kalau bisa kan satu format dari awal let's skip, semua let's skip gitu. Oke, itu aja yang pertama. Dan next ya. Next. Oke, lanjut. Yang kedua dari kelas 8D. Cekidot. Keren nih. 8D. Gimana dari Anang Gaga dulu deh. Udah keren nih videonya nih. Gimana aku kelas 8 biasanya bikin kayak gini tuh. Ya sih, udah keren. Masih look ya, masih look nih, udah keren nih. Udah bagus ya dari sana, mantap nih. Siapa namanya? Namanya kelas 8D. Jos. Terus Dimas 8D. Ini udah bersih, cuci tangan. Olahraganya mana 8D? Olahraga mana? Nanti kayak aku nanti. Nah ini salah satu yang bercerita adalah punya 8D ini udah bercerita dia. Jadi dia menceritakan tentang seorang yang ya dia dibungkusnya tuh apa dengan cerita gitu. Dia orang datang buka laptop baru dia nonton tentang yaitu cuci tangan segala macam. Jadi kita nggak cuma dikasih ujuk-ujuk cuci tangan segala macam gitu. Nah, ini udah bercerita. Jadi dan kalau bisa sih, kalau menurut saya sih, ketika kayak tadi kan ada detail yang mengetik, kalau bisa kelihatan ada di suaranya. Jadi di audio itu lebih menarik kita. Jadi kita juga karena gini, untuk audio pada suatu video menurut kakak sih itu penting ya, karena itu yang bakal menghantarkan kita dari konsisinya lebih smooth jadinya, karena kita bisa merasakan menurut kakak sih gitu. Jadi cuma sih untuk SMP kelas 8 jos ini oke banget kompor gas. Karena tambahan lagi dikit, jadi kalau di dalam cerita tuh ada beberapa elemen, salah satunya audio itu storytelling lewat audio, storytelling lewat movement kameranya, storytelling. Nah tadi udah ada beberapa kamera movement yang itu untuk kelas 8 itu udah bagus banget gitu. Nah jadinya teknik rekam ya, dia udah pengambilan angle-nya itu bercerita lewat angle, bercerita lewat ini udah mantep sih. Oke, lanjut kan? Yuk. Biar cepat pulang. 5 aja, Pak. Ada 6. Yuk, sekarang lanjut ke kelas 8F. Ya, kita lihat. Cekidot. Om Swastiastu. Hai semuanya, kami dari kelas 8F akan memaparkan cara mengantisipasi COVID-19 atau virus corona. Yang pertama, rutin mencuci tangan sesuai dengan tahapan yang telah dianjurkan. Kedua, jagalah kebersihan barang yang sering kita sentuh atau kita pegang. Ketiga, selalu menggunakan masker apabila harus berpergian keluar rumah. Yang keempat, dengan melakukan social distancing. Kelima, mencari informasi yang akurat mengenai COVID-19. Yang keenam, tetap di rumah dan mengisinya dengan berbagai kegiatan agar tetap produktif saat di rumah aja.
Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om. Oke, udah. Gimana? Kakak dulu deh ya. Kalau dari tujuan ada apa dari inti ceritanya sih udah dapat juga. Cuma ada satu nih permasalahannya. Balik ke audio lagi. Ketika ada voiceover, ketika ada voiceover dan ada lagu, itu sebaiknya diperhatikan dari kualitas volume suaranya. Kalau umpamanya kita di voiceover, biar kita fokus mendengarkan apa yang lagi diterangkan. Tapi kalau dari kalau dari suara yang musiknya itu harusnya bisa dikecilin sedikit biar lebih fokus kita dengerin. Ya, gimana? Ya, ada lagi? Ya. Dimas gimana? Oh ya, kanan dulu deh. Jadi video 8F ya. 8F ini lain dari 8C sama 8D itu. Jadi dia modelnya itu kan voice over gitu. Ya, jadi dia mau mendeskripsikannya dengan cara berbicara. Nah itu dia yang bikin dia lain dari video yang lain. Jadi maksudnya segmennya beda. Ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, sebenarnya di sini kita ada menilai 7 kelas. Cuma ada satu kelas yang tidak ikut karena mungkin nggak tahu lah alasannya apa. Dan tahu kelasnya siapa? Walinya? Pak. 8A. Nggak ikut dia. Bisa ikut ya. Jangan malu-maluin. Tapi, no. Oke, kita lanjut ke video yang keempat. Kira kalau kita Kelas apa ya? 8G. Oh, kelas 8G ya. Udah kelas 8G ya. Mantan kelas 8G. Dulu Spensa SMP 8. di 8 juga ye. Makanya subscriber SMP 8 harus ngajak teman-temannya untuk ikut subscribe dulu. Dan yuk kita ke kelas 8G. Lanjut. Yuk. Lanjut ya. Kalau pandemi ini udah beres, selanjutnya apa yang akan terjadi? Yang pasti, kalau pandemi ini udah beres, kita akan lebih produktif dan lebih menikmati waktu kita saat di rumah. Kita akan lebih terbiasa untuk menjaga kebersihan dan kesehatan. Karena pandemi ini menyadarkan kita bahwa kebersihan dan kesehatan adalah hal yang paling utama. Selain itu, pada akhirnya kita akan lebih menghargai sebuah pertemuan dan sebuah pembicaraan. Dan yang paling penting, pandemi ini menyadarkan kita bahwa tempat teraman dan ternyaman untuk kembali pulang adalah rumah dan keluarga. Kalau dilihat di videonya tuh agak gelap deh. Agak gelap, coba lihat nih. Ya, agak gelap dikit videonya. Kalau bisa dikasih lighting apa ya? Yang penting biar kelihatan lebih terang aja ya. lebih terang. Biar nggak pas gelap. Benar, bisa. Terus, Dim? Jadi kalau ini 8 apa? 8G. Nah 8G tadi kayaknya dia juga ikut apa satu kreatif ya. Jadi ya kelihatan maksudnya ketika dia bikin sebuah karya sinematik seperti ini dia bisa bercerita lewat ya angle kamera segala macamnya. Nah dari ceritanya udah sampai, tapi ada beberapa kamera movement yang tertukar. Jadi kalau misalkan dia tadi kalau nggak salah di bagian berita itu di bagian berita kalau misalkan tadi dia track out. Nah jadi kalau misalkan alangkah baiknya ketika mau nunjukin berita dia itu berita apa, kameranya pelan-pelan mendekat. Jadi nah jadi transisinya biar transisi apa? Jadi kamera movement itu pelan-pelan mendekat. Kenapa? Karena kalau dari track in atau track out, kalau track in itu kamera mendekat tuh seolah bilang sama penonton bahwa ada apa ini, apa yang penonton harus saksikan di kamera ini gitu. Jadi pelan-pelan. Nah kalau misalkan track out itu fungsinya adalah ketika
ada sebuah objek, misalkan sedang sedih atau apa, kita bilang sama penonton, yuk kita tinggalin dulu, kasih uang untuk dia gitu. Nah, jadi ada perbedaan di sana. Soalnya sutradara. Nah, soalnya videonya udah bagus banget. Ya, benar. Harus dikasih feedback supaya lebih maksimal. Jadi terus, pokoknya intinya gini, dengan kita melihat video seperti ini, apalagi dari anak-anak kelas 8, mudah-mudahan nih ada penerusnya dari kelas 7 juga. Bentar lagi kan ini kan udah mau kelas 9 kan, jadi biar SMP 1 itu terus ada regenerasi loh yang buat video, biar ada aja ya, maksudnya ayo kita belajar bareng deh, maksudnya biar ngembangin dari video, dari audio, pokoknya semua. Yang penting mudah-mudahan dari sinilah bakal ada sutradara hebat, editor hebat yang lahir di SMP 1 Denpasar. Benar Pak? Oke. Next, lanjut ya. Kita lanjut ke video yang ke-5. 8i, lagi 2. Lagi 2 ya. Pada bulan Desember tahun 2019, Cina mengumumkan bahwa mereka menemukan sebuah virus dengan daya penularan yang sangat tinggi. Sebulan kemudian, virus itu pun menyebar ke seluruh dunia dan hingga saat ini 6.468 orang terinfeksi oleh virus tersebut. Virus ini dinamakan COVID-19 atau orang biasa menyebutnya virus corona. Gimana sih cara virus corona menyebar? Virus corona menyebar lewat yang pertama kontak fisik, yang kedua benda yang terkontaminasi, yang ketiga sentuhan dengan hewan, dan yang keempat adalah udara dari bersin atau batu. Kemudian yang kedua, bagaimana proses virus corona menyerang tubuh? Ketika orang yang terinfeksi virus corona bersin, sebagian virus itu akan keluar dari tubuh ke udara. Kemudian virus itu akan masuk ke tubuh orang lain dengan tujuan utamanya adalah paru-paru. Jika imunitas tubuh orang itu kuat, maka virus itu akan lemah dan tidak berkembang. Tetapi jika imunitas tubuh orang itu lemah, virus itu akan cepat berkembang. Dan ketika orang itu bersin, virus itu akan keluar ke udara. Dan virus ini juga mengakibatkan kematian. Yang ketiga, gimana cara mencegah virus corona masuk ke tubuh kita? Yang pertama, selalu rajin mencuci tangan. Yang kedua, memakai masker ketika pergi. Yang ketiga, stay at home. Yang keempat, hindari tempat yang ramai. Dan yang kelima, social distancing sejauh 2 meter. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Diwa Hafiz. Diwa. Dan ini beda dari yang lain. Nah, ini sempat tak tanyain sama panitianya, sama OSIS. Ini dia dapat animasinya emang udah ada, dia tinggal voice over, apa dia buat dari awal? Dia bilang apa? Dari awal dia buat. Buatnya pakai, nggak tahu dia buat. kalau pakai After Effects keren. Aku udah bisa nih, Kayaknya sih After Effects. Kayaknya sih After Effects ya. Tapi complicated, keren. Ya pasti itu dah makanya. Wah, baru kemarin sempat lihat. Ini 2 menit kok Pak. Nah, udah. Jadi sempat tanya, kok buat animasi sendiri dia. Keren. Gimana? Dim? Kalau ini sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Nah ini works. Anjas. Kompor gas? Kompor beletuk? Nanti Jadi mati. kan sedang membuat After Effects, gimana Nan? Pasti ini si Diwa Hafiz nih buat videonya tuh dengan niat dan effort sendiri. Jadi saya merasakan rasanya ngerender nanti. Jadi videonya hasilnya seperti ini. Jadi enak, dinikmatinya juga enak sama penonton. Ya, top lah pokoknya. Udah, sekarang kita lanjut aja ya. Kita masuk ke kelas yang terakhir. Nah, kebetulan kelas yang terakhir ini, kelas 8B, lumayan buat kakak penasaran sih sebenarnya. Karena kayaknya banyak satu kreatif di sini. Ya udah, kita langsung aja ya.
Indonesia's health ministry has admitted that the mortality rate of 9% is much higher than the global average. Indonesia But the has true around number 4 of COVID-19 related deaths intensive may care never beds be for known. every 100,000 people. Dulu, sebelum ada pandemi ini, kita semua bebas mau ngapain aja di luar. Sekolah, kumpul-kumpul, main, kerja kelompok, jalan-jalan, kuliner, dan masih banyak lagi lainnya. Enak ya? Dari kelompok 2 kami mengajukan 2 buah. Kami dari kelompok 1 mengajukan 2 pertanyaan. Kami dari kelompok yang tadi kan? Kami dari kelompok 1 mengajukan 2 pertanyaan. Namun, sekarang semua berubah. Kita semua hanya di rumah aja. Sekarang, semua yang kita lakukan hanya bisa online. Mau kumpul, video call. Mau main, voice call. Ngelek. Aduh, ngelek. Sampai-sampai kita makan pun video call. Gak asik. Tapi, ada baiknya kita diam di rumah. Kita dapat membantu pemerintah untuk mengurangi penyebaran virus corona ini. Sayang diri, sayang keluarga, sayang negara. Jangan lupa sayang dia. Di rumah aja. Di rumah. Di rumah aja. Oke, gimana? Dim. Sebenarnya kalau dari cara menyampaikan ceritanya, dia bercerita tentang seseorang yang flashback bagaimana dulu ya, terus dibandingkan dengan sekarang. Nah, ini salah satu gaya pengambilan cerita yang beda dari yang lainnya sih, karena yang lainnya tuh tentang bagaimana sekarang aja. Sekarang ditambah, dia menambahkan sisi emosionalnya tentang kemarin-kemarin seperti apa sebelum pandemi. Karena yang jadi subjek dan objeknya dia langsung ya. Ya, karena yang dia menceritakan dirinya sendiri. Jadi video ini bercerita tentang bagaimana ya kenangannya dia gitu. Dia mengalaminya seperti apa. Jadi iya, bagus. Kalau dari rasa sentimentalnya, iya dapat karena emosionalnya itu di flashbacknya itu yang diambil gitu. Iya. Oleh emosionalnya. Dulu seperti ini ya, dulu seperti ini. Sekarang seperti ini. Jadi kalau udah kita bisa dapat video yang udah bisa nyentuh ke sentimental kita sendiri. Jadi apalagi ini flashback, ada banyak flashbacknya kan. Jadi kita kayak ya cheerful aja di bawah ya. Kangen teman kan. Ya apalagi di masa pandemi seperti ini kan pasti di rumah aja ya bosan juga sih. Ya kayak kita ini kan bosan juga. Udah, jadi udah 6 video, kita coba kasih komentarnya di sini lagi sekali. Tidak ada kita nggak menggurui juga kita tidak, karena kayak saya cuma guru fisika ya, tahu yang fisika ya kebetulan emang karena senang nonton video aja. Kalau Dimas, makanya saya ngajak murid-murid kandung ini, mereka yang menurut saya lebih dibandingkan saya untuk berkomentar juga dari sisi mananya. Dimas dari sisi pesannya, dari ceritanya, ini dari sisi editing, dari sisi penambahan efek untuk lebih menarik seperti apa. Dan kalau gitu kita sekarang mau langsung aja kita nilai ya. Nilai, oke? Apa ya? Umumin sekarang Pak. Umumin kasih tahu Pak. Tahu Pak. Tahu Pak. Udah. Jadi setelah tadi kita sudah berunding, setelah agak sedikit alot tentang siap antara juara 1 juara 2 yang tipis soalnya antara juara 1 dan juara 2-nya. Jadi kita umumin sekarang yang dapat juara ketiga dulu ya. Yang dapat juara ketiga isi apa aja. Udah.
editornya tolong diedit yang benar. Ya kan? Udah. Jadi yang juara 3 itu adalah kelas D. Box. Terus yang juara kedua. Ini berat, bener berat. Selisih cuma 1. Selisih satu angka aja. Selisih 1 angka aja. Juara keduanya adalah kelas B. Selisih 1 ya. Nice. Nah, juara satunya nih. Sedangkan juara satunya One and only itu ada kelas apa? Urutan abjad yang ke-5. Udah. Jadi itu kesimpulan kita. Pokoknya intinya lagi sekali keputusan juri tidak bisa diganggu gugat. Oke kan? Ingat, jangan dicari juara 1, 2, 3-nya. Yang kita cari itu proses berkaryanya. Ya. Dan kalau nggak menang jangan setia. Iya benar. Pokoknya kita berkarya dulu aja lah. Masalah juara itu cuma reward aja. Pokoknya tetap semangat. Dah, sampai di sini aja, udah capek, udah malam juga. Kita mau ciao dulu ke rumah masing-masing. Thank you ya. Ingat diapain? Di subscribe, like, komen, dan share. Angga di channel? Hanya di channel apa? Angga pun itu. Oh iya, Angga pun itu. Thank you, udah.